Guru, hentikan guru. Sudah pencitraannya guru. Kameranya gede banget guru. Kalau Kang Deddy tidak dikatakan kafir, ya Kang Deddy dikatakan pencitraan. Kang Deddy dikatakan tukang tipu-tipu. Dan menariknya, kemarin berbondong-bondong orang memberikan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi dengan tema yang sama, pencitraan. Kayaknya udah pada kehilangan bahan untuk menyerang KDM. Karena kalau menyerang dari kebijakan, justru kebijakan KDM itu 90% disetujui oleh masyarakat Jawa Barat. Itu bisa kita lihat dari hasil survei indikator SMRC dan juga LSI. Dan mungkin juga ada survei-survei yang lain lah. Tingkat kepuasan KDM itu ya beragam, paling tidak di atas 70-80%. Bahkan ada yang sampai 90% ke atas. Wah, banyak KDM diserang. Kemarin ada yang tiba-tiba demo menyindir Kang Deddy, kemudian juga ada 3 orang yang salah satunya katanya caleg gagal itu, dan juga yang lain. Kita lihat pemaparan Kang Deddy Mulyadi tentang pencitraan ketika beliau dikatakan gubernur konten. Teman-teman bisa simak di sini. Ini kita lagi pencitraan. Lagi pencitraan kita ini. Guru, hentikan guru. Sudah pencitraannya guru. Kameranya gede banget guru. Banyak banget kameranya mau bikin film guru. Ampun guru. Ampun guru. Nasi cuma 100.000 guru. Patungan bayar busway guru. Udah guru, pusing kita guru, capek kita. Jangan pencitraan terus guru. Malu sama subscriber guru. Itu mau bantuin orang apa bikin film guru. Proper banget guru. Hidup canggih guru. Paling baktit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DJ Doni. Saya Salim Doer. Saya Cepot Kevin. Dengan ini kami ingin mengaturkan permohonan maaf kepada fans KDM Karena konten kita yang sebelumnya mungkin dinilai menyinggung. Di konten tersebut tidak ada niatan kami untuk menjatuhkan Pak KDM. Justru kami sebenarnya bertiga adalah fans Pak KDM, support Pak KDM. lovers. Kami suka sekali dengan kerja-kerja nyata Pak KDM. Cuma kami pada intinya sebenarnya kita ini trauma dengan guru-guru kami sebelumnya. Guru yang masuk gorong-gorong. Kita takut Pak KDM masuk gorong-gorong lagi. Iya. Seperti mall yang sebelumnya. Betul. Saya akan lawan hidup londe. Mungkin dengan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sebesarnya. Mohon maaf Kak. Hidup cangcut. Mohon maaf guru. Hidup cangcut. Siap guru. Nih, terima kasih ya pada yang mengingatkan saya. Aki yang katanya settingan pakai itu, pakai tanggungan ketemu di jalan. Nini, nah saya akhir. KDM ditertawakan oleh 3 orang pemuda dan dibilang pencitraan. Sambil tertawa-tawa tidak sopan dalam konten mereka, kemudian mengatakan, "Guru, hentikan guru, pencitraannya, kameranya gede banget." Tapi KDM merespon dengan santai dan mengklarifikasi mengenai aki-aki yang ada di video tersebut. Itu bukan settingan. Terlebih lagi, KDM mendatangi kembali aki itu karena KDM masih punya KTP-nya. Ternyata aki itu memang miskin dan rumahnya sangat amat tidak layak. Kemudian KDM bilang bahwa dia akan membangun kembali rumah dari aki ini. KDM juga berterima kasih kepada otokritik dari 3 pemuda itu. Meskipun kalau menurut saya pribadi itu tidak atau kurang sopan. Setelah itu 3 pemuda itu membuat video klarifikasi minta maaf. Katanya mereka trauma dengan pencitraan dan seterusnya. Tapi salah satu pemuda yang duduk di tengah ini menggunakan celana dalam, pakai baju tapi tidak menggunakan celana yang pantas, hanya menggunakan celana dalam seperti untuk berenang gitu. Lagi-lagi menurut saya ini kurang sopan. KDM itu memang gubernur konten. Beliau sendiri sudah mengakuinya. Dan di beberapa video saya sudah saya jelaskan mengenai gubernur konten itu maksudnya untuk keterbukaan, untuk publikasi, untuk dokumentasi, dan seringkali menjadi bukti ya perkara-perkara dari video-video yang diambil melalui konten-konten KDM.
Dan mengenai pencitraan sudah jelas, KDM ini belasan tahun habitatnya ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkin orang yang melakukan pencitraan itu bisa bertahan. Biasanya ya waktu mau pemilu seperti para pejabat ada di tengah-tengah rakyat, setelah itu menghilang. Dia memang merakyat, dia bicara dengan rakyat dan kemudian memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi. Dan memang KDM itu kemana-mana selalu ada 2 kamera yang mengikuti dia untuk kepentingan konten. Toh kontennya juga setelah mendapatkan gaji, mendapatkan uang, itu dibagi-bagikan untuk kepentingan masyarakat dan membantu masyarakat. Jadi menurut saya ya tidak ada salahnya gitu. Yang saya prihatinkan mengapa 3 pemuda ini ya dibilang seperti ingin menjatuhkan, tapi mereka bilang tidak ingin menjatuhkan, tapi memang caranya yang menurut saya itu kurang sopan. Salam Boboto KDM, dan salut buat KDM yang bisa menanggapi setiap kritik dengan santai, terbuka, dan mengklarifikasi semuanya. Sama aja, ternyata cuman pencitraan KDM pret. Itu kata hatersnya. Jadi akhir-akhir ini Pak KDM ini lagi banyak diserang karena diduga banyak yang iri dengan kinerja Pak KDM, dan kemudian para penyerang itu dapat bahan, yaitu ketika Pak KDM melakukan syuting bertemu dengan rakyat. Nah pertanyaannya, apakah KDM cuma sekedar pencitraan? Mari kita akan bahas bersama saya Roy Sakti, pakar kantor kredit ya. Oke. Jadi apa yang dilakukan Pak KDM ini adalah marketing. Karena begini teman-teman ya. Apakah pencitraan salah? Enggak juga. Yang penting kan begini kan. Antara pencitraannya dan kemudian kinerjanya cocok apa enggak. Ibarat kata ini produknya bagus nih. Produknya bagus kemudian dimarketingkan dengan bagus, is okay. Yang masalah itu kan adalah kalau pencitraannya bagus ternyata produknya jelek. Nah, kalau kita berbicara Pak KDM ini ya, orang pasti ada salahnya. Tapi kalau berdasarkan kinerja, saya ngomong top 3 lah sekarang yang ada di Indonesia, bagus. Nah, apa salahnya kalau dia kemudian membuat konten bagus, dia bisa berkomunikasi dengan bagus dengan rakyatnya. Jadi apa yang dia sajikan sebagai konten adalah bentuk komunikasi dengan rakyatnya. Dan banyak orang puas dengan kinerja KDM. Kalau ada konten kreator yang ngerosting apa segala, memang kan mereka trauma dengan pencitraan-pencitraan yang kayak begini. Hal yang biasa teman-teman ya. Tapi kalau gue melihat adalah ini sebagai marketing dari politik dari KDM. Seperti kayak konten kreator yang giveaway iPhone. Kemudian kalau masalah dikontenin, di setup, kemudian di syuting dengan profesional, selama iPhone-nya diberikan sama yang menang giveaway, kan gak ada masalah. Yang masalah itu adalah kalau konten giveaway iPhone setelah syuting selesai. Izin, saya orang luar nih, saya bukan orang Jabar. Saya mau menilai tanpa ada kepentingan nih tentang KDM. KDM itu melakukan segala hal, memberikan bantuan terhadap masyarakat atau terhadap warganya, bukan berdasarkan kepentingan, ingin mendirikan, ingin menciptakan citra baik. Dari jauh-jauh hari sebelum beliau jadi gubernur pun memang beliau konsisten membantu orang. Kalau memang apa yang beliau lakukan adalah pencitraan, misalnya ngebetulin genteng warga segala macam, atau sudah lakuin aja hal yang serupa, ikutin. Jadi nggak usah dinyinyirin, ikutin. Siapa tahu memang dengan melakukan hal yang serupa Anda punya citra baik. Jadi nggak usah dinyinyirin, ikutin aja kalau memang itu dianggap pencitraan. Kalau KDM kan memang melakukan hal seperti itu, beliau memang merasa asal muasalnya adalah warga biasa. Beliau pernah ngarit rumput, beliau pernah ngangon, beliau pernah gotong royong seperti ngebetulin genteng, nyangkul di sawah dan lain sebagainya. Jadi hal-hal itu udah nggak aneh buat beliau. Jadi bukan karena pencitraan, bukan. Jadi beliau itu ngajak sambil memberi contoh, bukan hanya teori doang. Masa kayak gitu dianggap pencitraan? Ayo ikutin pencitraan kayak gitu kalau memang itu dianggap pencitraan. Halo warga Jawa Barat, kumaha Daramang, mungkin Daramangnya masih inget nggak video yang orang bertiga tuh yang bilang KDM pencitraan katanya. Jadi diliput oleh banyak kamera gitu kan, bikin video di saat membantu warga gitu kan.
menurut saya bukan pencitraan ya. Jadi wajar saja sih memang kalau kinerja KDM itu jadi sorotan, karena memang pola kerjanya berbeda dengan pemimpin-pemimpin kepala daerah lainnya yang ada di Indonesia. Jadi beliau tuh pakai cara yang berbeda. Jadi wajar kalau orang banyak yang sinis, banyak juga yang memuji. Tapi menurut saya bukan pencitraan. KDM tuh kerja nyata. Buktinya beliau itu membangunkan rumah ya, membangunkan rumah siapa tuh yang katanya dibilang pencitraan waktu diwawancarai. Beliau ikut ngebongkar atapnya. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Justru kita tunggu gubernur mana lagi yang bisa kerja seperti KDM. Saya mah bangga sama KDM, banyak bekerja tapi banyak juga menggunakan. Kalian udah dengar belum? Ada yang nyinyirin KDM, katanya pencitraan, terus apa, syuting lah dan bikin konten lah dan sebagainya. Nih denger ya kalian semua, orang banyak gak suka sama dia. Oke, karena apa? Karena banyak sekali kasus-kasus yang di-up ke publik dan meresahkan kalian-kalian yang aneh. Iya gak sih? Lucu ya kalian ini. Aduh, kalau kamu nggak suka sama KDM, ya jangan gitu juga. Nggak apa-apa pencitraan, yang penting kerjanya bener, ya kan? Bener nggak guys? Kalau saya mau bikin konten kayak mau apa kayak, yang penting jalannya lurus dan itu tujuannya untuk kebaikan. Itu yang bener. Kalau kita juga mau jualan kayak mau apa, yang penting tujuannya bener, halal. Gitu. Jangan sampai kalau kita melihat orang dengan pencitraannya, dengan kontennya dan sebagainya, tapi kerjaannya nggak bener, nggak becus tuh seperti yang Gubernur Sonono, ya kan? Itu hanya mempublish sesaat saja untuk supaya orang-orang memuji dia. Kalau yang namanya mau berbuat baik, dibikin konten, tapi konsisten untuk kemaslahatan orang banyak, itu baru bener. Nggak apa-apa, saya dukung KDM. Karena apa? Dia sekalipun pencitraan, kerjanya nyata. Ada di mata kita perubahan-perubahan yang signifikan gitu loh. Bener gak? Kalian-kalian ini yang mau menjatuhkan KDM, gue tahu lah. Ya gak sih? Udah gak usah banyak nyinyir. Yang penting kerjanya yang bener. Kalian benerin tuh. Jangan cuma ngoceh, protes melulu. Ya gak guys? Udah KDM, apapun menurut Akang bagus, go ahead, jalan terus. Ya kan? Saya juga orang Bandung, ngerti kumaha carana gawe sing bener. Jangan pada ngoceh-ngoceh aja yang nggak bener, cuma mau menjatuhkan. Ada yang mau menggantikan KDM, saya yang nggak sudi. Oke? Salam Tita Gading. Bener gak guys? Siapa yang setuju sama saya? Yuk, komen. Saat ini sedang ramai membicarakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dengan konten-konten sosialnya yang dianggap pencitraan dan lain-lain. Ada yang negatif, ada yang positif, pokoknya pro dan kontra banyak terjadi di media ya. Dan saya pribadi sudah mengenal Kang Deddy Mulyadi mungkin lebih dari 15 tahun ya. Dan selama itu pula saya melihat langsung bahwa jiwa sosial beliau bukan sesuatu yang baru muncul karena jabatan atau kepentingan politik. Dari dulu, bahkan sebelum ramai ada media sosial seperti sekarang, ya beliau memang senang turun langsung membantu masyarakat, dan saya saksinya sendiri mendengarkan keluhan rakyat dan hadir di tengah mereka. Kalau ada yang menyebut itu pencitraan, saya justru bertanya, apa salahnya sih jika seorang pemimpin membangun citra dengan cara bekerja dan berbuat baik? Bukankah masyarakat bisa menilai sendiri toh hasil kerjanya? Selama tindakan itu memberi manfaat nyata bagi rakyat, ya biarkan publik yang menilai berdasarkan fakta, bukan prasangka loh. Menurut saya tidak semua hal harus dilihat dengan kacamata sinis. Kadang kita terlalu mudah menuduh pencitraan, padahal kontribusinya nyata kok, sudah terlihat dan dirasakan oleh banyak orang, khususnya masyarakat Jawa Barat. Bagi saya lebih baik memimpin yang sering turun ke lapangan, membantu masyarakat dan hasil kerjanya bisa dibuktikan, daripada hanya pandai berbicara, besar bacotnya, banyak kritik tetapi minim kontribusi yang nyata. Perbedaan pendapat tentu wajar dalam demokrasi namanya. Namun alangkah baiknya penilaian diberikan secara objektif berdasarkan rekam jejak dan dampak yang dirasakan masyarakat. Dan pada akhirnya
karya dan pengabdian akan berbicara lebih keras daripada tuduhan yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Lain soal kalau Kang Deddy Mulyadi hanya kerjanya cuma buat konten, tapi kita lihat selama ini Deddy Mulyadi mampu membuktikan kinerjanya dengan nyata dan dapat dirasakan juga buktinya oleh masyarakat khususnya Jawa Barat. Lucunya setiap kali Kang Deddy Mulyadi berbuat baik, selalu ada saja yang sibuk mencari-cari celah untuk menjatuhkan. Seolah apapun yang dilakukan selalu dianggap salah, dianggap negatif. Terus kalau diam dibilang tidak peduli sama masyarakat, tidak ada kerjanya. Kalau turun membantu rakyat dibilang pencitraan. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu Kang Deddy atau cara pandang orang-orang yang menganggap yang memang sejak awal sudah dipenuhi kebencian gitu dan kepentingan politik. Ya kritik itu perlu, tapi jangan sampai merubah menjadi kebiasaan menebar fitnah atau menggiring opini hanya kepentingan politik. Rakyat kan hari ini semakin cerdas. Mereka menilai dengan rekam jejak, kerja nyata dan manfaat yang dirasakan, bukan dari narasi-narasi yang dibangun untuk menjatuhkan seseorang. Pokoknya lebih baik menurutku sibuk berkarya dan memberikan manfaat daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Sebab sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling menyinyir, tapi siapa yang benar-benar memberikan kontribusi bagi masyarakat. Di era digital, hampir semua tokoh publik menggunakan kamera untuk menyampaikan aktivitasnya di masyarakat. Yang seharusnya dinilai bukan ada atau tidak ada kamera, tetapi ada isi dari kontennya. Kalau kontennya berisi aksi sosial, membantu warga menyelesaikan persoalan dan memberikan edukasi, mengapa harus dipermasalahkan? Sebab citra yang dibangun dari kerja nyata tentu berbeda dengan citra yang hanya dibangun dari kata-kata. Pokoknya daripada sibuk mengomentari soal ini dengan komentar-komentar negatif, lebih baik tunjukkan kontribusi nyata untuk masyarakat. Kritik itu penting, tetapi akan jauh lebih bernilai jika disertai solusi tindakan yang nyata, karena pada akhirnya masyarakat akan lebih menghargai bukti nyata daripada hanya sekedar komentar yang tidak menghasilkan perubahan. Bagi saya, apa masalahnya kalau Kang Deddy Mulyadi mengontenkan kegiatan sosialnya dan kontennya kan positif dan bukti kerjanya nyata kok ke masyarakat. Masalah itu kalau jadi orang hanya besar bacotnya aja terus nggak ada bukti nyata kontribusi yang baik, itu baru masalah bagi saya. Ya, pokoknya ayo sekarang mending kita berpikir yang bijak dan cerdas, jangan gampang terpengaruh dengan narasi-narasi yang punya kepentingan negatif hanya untuk menjatuhkan seseorang. Pokoknya ayo berpikir positif biar hidup lebih sehat dan bahagia. Pokoknya salam dan doa buat semuanya. Yang dilakukan oleh Kang Deddy itu kan hanya pencitraan-pencitraan, kebohongan-kebohongan. Seolah-olah dia telah melakukan perbaikan, padahal semua hanya pencitraan. Coba saya nanya, bagaimana dia membangun Jawa Barat sekarang, rencananya apa? Yang dia adakan, yang dia lakukan kan promosi, bagaimana dia mendatangi individu, petugas rel kereta api, terus dia memberi sumbangan dan lain sebagainya. Apakah itu untuk membangun Jawa Barat? Itu hanya individual gitu, itu kewajiban kita secara pribadi. Nah sekarang tugas dia sebagai gubernur, apa yang dia lakukan sekarang? Bapak Aing menurut Akang cuma pencitraan, cuman kebohongan. Tapi beda menurut kami Kang Asep Gempar di Bandung, Pasar Induk Gede Bage. KDM itu luar biasa. KDM pemimpin Jawa Barat. KDM yang dipilih oleh rakyat Jawa Barat. Tetap kami dukung sampai beres, sampai 5 tahun menjabat. Tapi menurut Akang, KDM itu salah. Namanya orang Kang, ada salah, ada benar. Apakah salahnya dan di mana benarnya itu sudah terbiasa kalau manusia. Tapi alangkah baiknya kita harus mendukung
kinerjanya supaya Jawa Barat ini lebih baik, lebih istimewa, Kang. Dan di mata Akang atau di mata penyinyir KDM atau pembenci KDM, pasti yang dilakukan KDM itu tetap salah. Salam sehat, Kang. Tetap sehat, pakai akal sehat. Salam baktos, tika asep gempar, sampurasun. Udah, kalau lu masih bilang Deddy Mulyadi konten pencitraan, gua tantang dah jagoan lu, Anies, Ganjar, bahkan Prabowo, suruh naik genteng juga. Mau apa kagak? Udah gitu aja. Bos, kalau itu pencitraan susah, bos. Begitu loh. Bayangin lu hidup miskin suruh pura-pura jadi kaya. Kagak bisa, susah, bos. Ataupun lu udah biasa hidup kaya, pura-pura jadi miskin. Itu juga kagak bisa, bos. Yang bisa ngelakuin itu cuma aktor, pemain film. Itu pun hanya sehari 2 hari dia pura-pura jadi kaya, pura-pura jadi miskin. Begitu, bos. Nah, kalau dilakukan sepanjang tahun, selama 1 tahun, bahkan seumur hidupnya begitu, itu kagak bisa, bos. Otak yang normal juga bisa ngerespon begitu loh. Ini lagi main film, ini beneran, ini kagak. Itu otak yang waras, bos, bisa menilai begitu loh. Deddy Mulyadi ngelakuin itu semua sepanjang umur hidupnya, sepanjang tahun begitu loh, bos. Bukan cuma di masa kampanye. Masa otak lu error apa gimana sih? Menilai gitu aja kagak. Banyak banget kamera dan pencahayaannya ya. Kalau lihat KDM, saya jadi teringat Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tapi ya memang rakyat demokrasi ini butuh hiburan dan harapan 5 tahunan. Kadang harapan itu berupa pengen punya pemimpin yang sederhana, bisa bikinin perusahaan mobil baru, ibu kota baru, kereta cepat baru, tol baru, meskipun hasil hutang. Kadang harapannya berubah jadi pengen punya pemimpin yang pintar joget, bisa kasih makan gratis, bikinin koperasi baru, meskipun hasil hutang dan di tengah hutan. Ada juga yang sedang dibikin susah, sedang kesusahan, lalu suka dengan konten dermawan. KDM dibilang pencitraan cuman gara-gara kegiatannya direkam kamera? Lucu juga kalau standar berpikirnya sesederhana itu. Dari zaman Soekarno, Soeharto, sampai pemimpin hari ini, kegiatan pemimpin memang selalu ada fotografer dan juru kamera yang mendokumentasikan. Dulu pakai kamera biasa, sekarang zamannya sudah modern. Ada fotografer, videografer, sampai tim dokumentasi digital. Nah, jadi kalau setiap ada kamera, langsung disebut pencitraan, berarti yang jadi masalah bukan kameranya. Yang jadi masalah adalah cara melihatnya. Karena dokumentasi itu pekerjaan, bukan otomatis pencitraan. Kalau memang ada yang salah, kritik tindakannya. Kalau ada kebijakan yang keliru, kritik kebijakannya. Jangan cuma karena melihat kamera, langsung sibuk menuduh pencitraan. Kameranya cuma merekam kejadian. Yang menentukan maknanya justru cara kita berpikir. Kita ngeliat KDM, maaf ini ke Kang Deddy. Kang Deddy itu lebih ke content creator. Oke, ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy, ya content creator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan, ya kan? Jadi Pak Purbaya bukan pencitraan, kalau menurut saya bukan pencitraan. Gitu. Jadi Kang Deddy segmennya mungkin ya masyarakat yang menengah ke bawah, walaupun sudah terjadi cukup lama. Saya tahu persis Kang Deddy sudah mulai dari tahun 2017, ya kan? Peningkatannya tidak sesignifikan seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Kenapa? Karena Pak Purbaya salah satu hal lagi, yang connected society itu sebagian besar itu adalah mereka yang di range umur yang kita sebut sekarang Gen Z dan milenial, ya kan gitu. Jadi hal itulah yang menyebabkan perbedaan antara segmen Kang Deddy dengan. Kalau seorang gubernur kerjanya bikin konten terus yang penuh drama setiap hari, apa jadinya itu Pemprov? Seorang gubernur mengambil alih tugas tukang sampah, bersih-bersih kali yang kotor, jadi Satpol PP, sidak sana, sidak situ. Baiklah,
Pak Gubernur pikirkan agar dinas-dinas terkait itu bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa ini yang mengerjakan tugas dengan baik. Jangan bikin konten yang mencitrakan Anda. Ayeuna video ieu keur viral, keur rame dibahas. Nu dibahas teh lain KDM mere bantuan kepada masyarakat, tapi nu dibahas teh eta aya 2 kameramen anu keur ngarekam KDM cenah. Wah, geus macem-macem narasi nama. Disebut KDM teh cenah eta keur syuting, pencitraan. Kunaon cenah teu direkam make HP, kunaon kudu make kamera profesional. Samarukna aing meureun nunyeun kontena, ya Allah. Lamun misalkan uing mah masyarakat biasa teu nanaon. Da KDM mah tuh loba duitna. Lagian eta kameramen dibayarna ku duit pribadi KDM. Hasil ti YouTube. Da KDM teh boga tim. Boga kameramen, boga tim editor. Aya nu khusus ngupload. Emang na uing ngaberaan make HP, ngedit sorangan, posting sorangan. Lagian masyarakat geus apal. Setiap KDM turun ke masyarakat apal, diudag-udag eta ku kameramena. Bahkan masyarakat foto-foto jeung kameramena, hey. Ayeuna soal pertanyaan kunaon cenah direkam nantu ku masyarakat lah, maneh kan ngabahas video keur viral ieu eta teh hasil dari video amatir warga. Warga oge bebas eta ngameraan, hey. Astagfirullah, maneh mah teu apal. Lamun KDM turun ieu ka masyarakat, masyarakat teh geus berjejer, nenteng-nenteng HP masing-masing. Hiji ewang gitu membawa HP. Pabelit kadang jeung kameramen bapak aing. Lagian siapa telat ngebahasna. KDM ti zaman anggota DPR RI keneh lamun misalkan ka lapangan teh mawa kameramen. Kadang di YouTube na teh gitunya kameramen sok kasorot ku kameramen. Dipikir pejabat sejen Pramono Anung, terus Lutfi, Hovifah, lamun misalkan kemana-mana teh tim kreatifna gitu. Terus Lutfi, Pramono Anung ngarekam sorangan gitu. Hello guys, kan henteu. Aduh ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Sampah, bersih-bersih kali yang kotor. Jadi Satpol PP, sidak sana, sidak situ. Halo Dr. Gregory, ini menanggapi Dr. Gregory Budiman ini nih, mengatakan gubernur konten, gubernur apalah, gak kebijakan, one man show lah, segala macam lah. Sekarang itu, pemimpin itu, kalau nggak turun ke lapangan, kalau nggak ngecek ke lapangan, kalau nggak di-shot dengan video, sekarang nggak ada buktinya. Yang gubernur-gubernur yang dulu juga nggak ketahuan kerjanya apa. Sekarang udah banyak perubahannya setelah Kang Deddy. Sekarang itu butuhnya pemimpin itu turun langsung ke lapangan. Karena kenapa? Banyak penyimpangan-penyimpangan di lapangan, banyak segala kasus-kasus di lapangan, banyak segala macam di lapangan yang terjadi. Kalau cuma pemimpin di kursi duduk di meja doang, bakal ada apa-apanya. Harus paham juga itu Dr. Gregory. Suka ngaco nih kadang-kadang kalau ngomong. Paling baktit. Ketiga orang ini secara tidak langsung agak menghina ya, melecehkan ya. Jadi cara ketawanya mereka gitu kan, cara itu bukan candaan yang pengen kita ketawa gitu, tapi pengen kita muntah gitu kan, nggak jelas banget gitu. Banyak juga yang spill juga, yang satunya lagi tuh caleg kayak yang gagal. Kalau iri terhadap seorang pemimpin, kritik pada kinerjanya. Kalau kritik pada personal, menyerang konten pribadinya. Terus itu juga belum tentu yang kalian tuduhkan itu benar. Terus kata-kata dijaga itu, hidup cangcut apalah itu, sambil ketawa, nggak jelas banget ya.
Gimana teman-teman setelah lihat video orang stres tadi ngetawain Kang Deddy Mulyadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gubernur konten, lo solo versi Sunda, Jokowi versi 2, Kang Deddy Mulyadi lagi diserang. Bisa jadi buruk buat citra Kang Deddy, tapi bisa juga jadi kesempatan ya. Tinggal buktiin aja sama Pak Deddy, jawab kritik dengan aksi nyata. Kalau saya boleh kasih saran nih Pak ya, ada satu isu yang kalau Bapak selesaikan justru bisa membuat rakyat makin percaya sama Bapak. Konflik agraria, proyek geothermal di kaki Gunung Gede Pangrango. Ribuan warga sudah menyampaikan penolakan, aksi demonstrasi sudah dilakukan, penghalangan akses alat berat juga sudah terjadi. Kalau saya boleh usul, hentikan sementara mobilisasi alat berat sampai dialog dan kajian benar-benar selesai. Jangan sampai ada korban. Kalau Pak Deddy bisa menyelesaikan konflik ini dengan adil, ini bukan hanya membuktikan bahwa Bapak berpihak pada rakyat, tapi juga menegaskan nilai kesundaan yang selama ini Bapak perjuangkan. Gunung kudu awian, Lebak kudu sawahan, Lengkop kudu balongan. Semangat Pak Deddy, kalau Pak Deddy bergerak, pasti rakyat bersama Bapak. Sebenarnya gue nggak mau menyenggol KDM, tapi karena dipaksa oleh orang ini nih, gue buat nyenggol KDM. Banyak gua fakta dan data. Satu aja ya, gue bongkar ya. Silakan ya, dicek video gue nih ya, dilihat sampai selesai ya. Bapak Aing, warga Bapak ngadu ke warga Jakarta. Mereka adalah korban gagal bayar. KSP Mekarsari cabang Karawang sudah berusaha kesana kemari mencari bantuan. Mulai dari Pengadilan Negeri Karawang, Subang, sampai Bandung. Surat klarifikasi dikirim, somasi dilayangkan, tapi respon yang mereka dapat tak mendapat kejelasan, Pak. Ketika mereka meminta agar perkara ini dilanjutkan melalui gugatan, mereka justru diarahkan ke Jakarta dan diminta menyiapkan biaya operasional serta transportasi, Pak. Kasihan nenek Narti dan lansia lainnya. Bapak Aing, mereka kan warga Karawang. Pengadilannya juga ada di Karawang. Kalau korban sudah kehilangan uang, kemudian harus keluar uang lagi untuk transportasi demi mencari keadilan, terus korban harus mengadu kemana ya Pak? Kasihan nenek Narti. Kasihan para korban lainnya yang sudah tua, ada yang cuci darah, operasi jantung, bahkan ada yang meninggal dunia sebelum uangnya dikembalikan. Karena begitu sulitnya proses ini, warga Bapak berpikir, percuma lapor, ujung-ujungnya diminta keluar uang. Ini salah satu video yang gue buka. Masih banyak sebenarnya kalau gue bongkar. Karena selama ini nggak ada yang nyenggol pendukung KDM, gue nggak senggol. Gue matermul doang yang gue senggol. Jadi pendukung KDM diem. Namanya pejabat publik pasti cari panggung tuh pasti ya. Deddy Mulyadi ke Papua cari panggung buat Pilpres 2029. Pria asal Papua buka suara karena KDM dibilang pencitraan atau cari panggung. Akun Instagram yang bernama Lewianus Walilo belak-belakan membantah. Tapi menurut gua kalaupun memang cari panggung sah-sah saja. Nyatanya masyarakat Papua pun tidak merasa dirugikan. Atau ada yang ketar-ketir kalau KDM OTW Pilpres. Kang Deddy itu bukan baru kali ini dia tunjukkan seperti itu ya. Banyak komentar di feed saya. Kalau kedatangan Kang Deddy itu hanya untuk cari popularitas dan cari panggung. Persiapan untuk 2029. Hey, saya mau kasih tahu begini. Jadi yang pertama Kang Deddy datang ke Papua itu karena ada undangan. Terus yang kedua, Kang Deddy itu bukan baru kali ini dia tunjukkan seperti itu ya. Kang Deddy itu mulai dari menjabat DPR Kabupaten Purwakarta, wakil bupati, dua periode, DPR RI, bahkan sampai sekarang gubernur. Beliau punya cara itu bukan baru sekarang. Dan kami yang pernah sekolah di Purwakarta, itu kami dibantu dari Pak Deddy itu sudah semenjak dulu, waktu beliau viral ya. Itu waktu beliau viral saja dia bisa membantu kami anak-anak yang sekolah di Purwakarta ya. Jadi kalian jangan kasar ngomong begitu. Tapi ya itu pasti kecurigaan kalian itu karena namanya pejabat publik pasti cari panggung itu pasti ya. Jadi begini teman-teman, saya sampaikan dari 100% ya 99% itu beliau jalan sesuai dengan dia punya versi tanpa berpikir politik masa depan ya. Tapi 1% saja mungkin ya beliau juga karena seorang pejabat mungkin persiapan untuk masa depan pasti 1% pasti dia jalan sekaligus kampanye. Itu pasti. Siapapun pejabat pasti teman-teman, tidak mungkin tidak. Jadi jangan kalian komentar salah-salah begitu. Oke, sampai sini kalian paham? Kang Deddy tetap presiden 2029. Nah, itu dia beberapa hal yang teman-teman bisa nilai atau teman-teman bisa berikan penilaian secara sendiri-sendiri, interpretasi secara sendiri-sendiri. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu orang yang melakukan kinerja secara efisien dan transparan.
Ketika ada pejabat yang tidak kelihatan kerjanya, kalian protes. Ketika ada pemimpin yang mau dikaji dan mau diuji setiap kebijakan dan kerjanya, kalian juga protes. Jadi pada akhirnya kita bertanya, sebetulnya yang diinginkan oleh publik itu yang bagaimana? Walaupun saya yakin juga ketika ada orang memberikan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi, tidak semuanya kritik yang disampaikan itu adalah kritik murni atau pure yang disebut dengan aspirasi. Boleh jadi itu adalah sesuatu yang sudah didesain sengaja digerakkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan ini anehnya kalau kita gunakan pendekatan fenomenologi, bahwa penyerangan dalam tanda petik ya, kritik yang dituju kepada Kang Deddy Mulyadi itu dalam waktu yang dekat secara serentak dilakukan oleh pihak yang berbeda. Ini ada apa sebetulnya? Coba kalian letakkan, berikan pendapat kalian di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.